Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para pengurus Masjid Paripurna Al-Huda, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, pimpinan Yayasan Pembinaan Mu'allaf Provinsi Riau, Ustadz Haji Muhammad Matondang, Gohan Matondang, para imam-imam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Paripurna Al-Huda rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi dan bermuajahah, bertatap muka di ruangan utama Masjid Paripurna Al-Huda ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Saya yang agak kurang sehat karena terlalu lelah. Saya tadi tiba dari Kecamatan Kerumutan, Pelelawan, di Pekanbaru, di hotel tadi pas menjelang azan maghrib. Belum istirahat, sudah menuju kemari, belum juga makan malam lagi. Ya, jadi nggak berdaya, lemes. Jadi mohon maaf kalau nanti ceramahnya nggak lama-lama. Yang penting bermanfaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ke Riau ini dalam rangka safari dakwah dibawa Ustadz Gohan Matondang. Ceritanya Ustadz Gohan Matondang ini dulunya waktu baru memeluk agama Islam menjadi santri saya di Jakarta. Saya kebetulan punya pesantren mu'allaf sudah 6 cabang di Indonesia. Nah, Ustadz Gohan ini adalah santri pertama kita lah di pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Orangnya memang cerdas, cepat bisa belajar Al-Quran, cepat memahami ajaran-ajaran Islam, dan dalam waktu yang singkat beliau ini sudah lancar bahasa Arab. Makanya kalau Bapak Ibu tes, bahasa Arabnya kadang-kadang lebih bagus dari bahasa Indonesianya. Iya, bahasa Arabnya lebih bagus dari bahasa Indonesianya. Beliau dapat istri orang Kerinci, orang Pelelawan. Setelah tamat dari pesantren, kembali ke Kerinci, langsung melamar kerja di mana? Guru di SMK Negeri 1 Kerinci, ngajar bahasa Arab.
Bayangin, mu'allaf ngajar bahasa Arab. Artinya kita sangat appreciate sekali. Lalu beliau saya telpon, Akhi Gohan, antum jangan sampai menghilangkan ilmu yang didapat selama di Jakarta. Ilmu apa? Ilmu tentang ngurusin mu'allaf. Artinya antum harus mendirikan pesantren mu'allaf di Riau. Karena saya lihat potensi mu'allaf di Riau sangat besar dan perlu diberikan bimbingan. Akhirnya beliau mengikuti arahan saya, didirikanlah di Kerinci pesantren mu'allaf Riau. Alhamdulillah beliau dapat donatur dari Saudi Arabia. Dapat donatur dari Saudi Arabia, tapi donatur ini hanya memberikan bangunan. Tadi saya sudah ke sana langsung tadi sore. Di atas lahan hampir 1 hektar. Bangunannya sudah jadi semua. Masjidnya besar, asramanya besar, ruang kelasnya besar. Kurang lebih anggaran 5 miliar bantuan dari donatur Saudi Arabia. Cuma tanahnya harus cari sendiri. Nah, Ustadz Gohan akhirnya buru-buru cari tanah. Sampai hari ini katanya masih terhutang 140 juta. Lalu beberapa hari yang lalu dia telepon saya, Ustadz, alhamdulillah pesantren kita sudah selesai. Cuma ada masalah sedikit, Ustadz. Masalah apa? Saya bilang, kita yayasan punya hutang 140 juta. Kira-kira di Jakarta ada nggak donatur yang bisa bantu kami, Ustadz, menyelesaikan hutang ini? Saya bilang, Jakarta lagi krisis moneter gara-gara Covid. Nah, kalau memang terhutang bagaimana? Kalau saya saja yang turun ke Riau selama sepekan, kelilingkan saya, ini beban bukan beban pribadimu, ini beban agama, bagi-bagi kepada umat. Saya nanti keliling ceramah, saya bilang, ya mudah-mudahan selama seminggu ini utang 140 juta terlunasi. Saya bilang, masa seminggu tidak lunas? Kebangetan itu. Itulah ceritanya keliling. Tapi Ustadz nggak ada honornya. Nggak apa-apa, saya mah sudah biasa ke ujung langit sana, nggak dikasih makan, nggak dikasih honor, udah biasa. Saya bilang, ngapain? Saya mau ceramah, mau dakwah, ya, saya keliling dunia, saya ceramah. Saya bilang, saya ke Amerika tiap tahun, kemana, nggak dikasih honor, nggak apa-apa, karena kita ini mau dakwah, betul? Kita mau dakwah, ya. Ustadz ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh, jangan dianggap miskin. Ustadz itu, betul nggak? Jadi Ustadz ini harus kuat. Alhamdulillah saya di Jakarta juga punya pesantren 6 buah. Dan ini sekarang saya lagi ekspansi, bukan hanya ngurusin mu'allaf. Sejak tahun ini saya sudah mendirikan pesantren formal, namanya Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Ya, Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia ini mengikuti Gontor 100%. KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, 6 tahun menggunakan 2 bahasa, bahasa Arab dan Inggris. Jadi saya ini ada bagi brosur, nanti silakan. Yang anaknya saya baru terima laki-laki dan kuota terbatas cuma 200 orang. Kalau ada anak-anak yatim di sini, anak yatim bagus baca Qur'annya, berprestasi, kirim ke tempat saya gratis. Ya, kirim ke tempat saya gratis, tidak ada biaya sama sekali, asal anak yatim. Ya, insya Allah 6 tahun tamat, berhasil. Ada jamaah bilang, Ustadz jauh banget dari Pekanbaru ke Jakarta sana, saya tidak siap berpisah, saya nanti nangis. Saya bilang sama jamaah, Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu menangis sekarang daripada 20 tahun mendatang menangis. Betul? Bu, mana lebih bagus menangis sekarang Ibu, berpisah dengan anak 6 tahun, daripada nanti 20 tahun lagi Ibu nangis gara-gara anaknya sudah murtad dari Islam. Kita lihat sekarang ini udah makin kacau negara ini. Konsep pendidikan nasional kita tidak memungkinkan lagi melahirkan generasi yang soleh.
Wong Menteri Agama aja sekarang lagi rame ini, ya, melarang pengeras suara gede-gede, lalu dibandingkan dengan anjing. Bagaimana kalau anjing menggonggong? Ini makin kacau aja negara ini. Generasi apa yang kita harapkan di masa mendatang kalau pemimpinnya model-model begini? Maka orang Islam itu jangan sontoloyo, umat Islam itu jangan lemah, umat Islam jangan gontok-gontokan, umat Islam ini harus solid, umat Islam harus bersatu. Betul? Kita tidak bisa mempertahankan model-model begini. Kita mayoritas, kita makin dikerjai, makin diobok-obok kita, makin disepelekan kita umat Islam. Kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan kita memang layak disepelekan karena kita tidak bermutu sekarang ini. Betul? Ada nanti pilpres, ada pilkada, ada pemilu. Mental kita mental apa? NPWP. Apa itu NPWP? Nomor piro wani piro. Betul? Kenapa? Karena kita sudah miskin. Maka kemiskinan itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Kemiskinan itu bikin kamu kafir. Jadi kalau sudah miskin bikin kafir. Makanya Pak Ketua, tolong Pak Ketua ini ya, saya selalu ya bimbing itu, saya kasih koreksi terhadap pengurus masjid. Kadang-kadang pengurus masjid bangga bikin laporan keuangan. Laporan kas keuangan kita hari ini 70 juta atau 100 juta misalnya. Saya kritik itu. Kenapa tidak ngikutin gaya Masjid Joko Karian di Jogja sana? Setiap minggu laporannya zero. Harus zero. Oh, di sini malah minus. Alhamdulillah kalau begitu, bagus. Ya. Saya kritik pengurus masjid mana-mana. Kalau Anda simpan-simpan uang umat ini, itu bukan uang pribadimu, uang umat itu. Disimpan-simpan, berarti Anda tidak punya visi membangun agama ini. Tidak punya visi membangun Islam ini. Betul tidak? Jangan sampai ada orang Islam kelaparan, ada yang terlantar segala macam. Sebab masjid itu paling gampang mencari dana. Paling gampang mesti cari dana. Setiap Jumat cukup umumin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat, tahu minggu ini kita akan bayar listrik sekian juta. Hari itu terkumpul itu, apa saja dibutuhkan masjid, selesai. Maka tidak perlu nyimpan-nyimpan uang umat. Gunakan buat keperluan umat ini, supaya kita tidak disepelekan oleh orang-orang di luar kita. Betul? Kita sekarang mayoritas, tapi kita tidak berdaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu kita menjaga ukhuwah sekarang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, jangan bercerai-berai. Sudahlah, kita tinggalkan dulu bicara furu', bicara masalah aliran, masalah kunut tidak kunut, tahlil. Sekarang ada masalah yang lebih penting. Agama kita sedang digerogoti oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Betul? Jangan tonton ini, jangan biarkan. Maka saya Pak Ibu, saya gelisah sekarang ini, gelisah saya. Bagaimana perjalanan agama anak kita 10 tahun, 20 tahun ke depan ini. Saya tidak banyak-banyak ngasih materi. Cukup satu ayat Bapak Ibu amalkan pulang dari sini. Tolong dicatat ini. Satu ayat aja. Ya. Menjadi renungan kita malam ini. Surat An-Nisa ayat 9. Surat apa Pak? Surat An-Nisa ayat 9. Ini renungin ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai umat Islam, wahai para orang tua muslim, hendaklah kamu merasa takut, hendaklah kamu merasa cemas, hendaklah kamu merasa khawatir terhadap apa yang kamu takuti. Kalau kita sebagai orang tua ini Bapak Ibu tiba-tiba mati mendadak, kita mati mendadak, sementara kita meninggalkan anak-anak kita, generasi kita di belakang
adalah generasi yang sangat lemah, terutama lemah imannya. Bu, ibu ada nggak gelisah melihat keadaan sekarang ini? Gelisah nggak melihat keadaan ini, Pak? Kita gelisah bagaimana perjalanan agama anak kita ke depan. Kalau bapak ibu ini, insya Allah saya jamin bapak ibu matinya mati muslim insya Allah. Tapi anak kita yang umur 2 tahun 3 tahun hari ini, siapa yang bisa menjamin mereka 10 tahun 20 tahun ke depan masih muslim? Wallahu a'lam bissawab. Kalau begini modelnya ke depan, khawatir kita, Pak. Islam di Indonesia tinggal dengar ceritanya saja. Sebab konsep pendidikan kita nggak ada lagi mengenalkan Islam. Maka satu-satunya pendidikan yang paling aman sekarang bagi anak-anak Indonesia adalah pesantren. Betul? Pesantrenlah yang masih aman. Tapi pesantren pun sekarang sudah diawasi semua pergerakannya. Dikit-dikit dihubungkan teroris, dikit-dikit teroris. Kita muslim mayoritas, tapi kita terjajah. Kita tersingkir dari percaturan dunia ini. Masya Allah. Kemana kekuatan kita itu, Bapak Ibu? Kita hilang hari ini. Kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan kita sudah sampai ke satu masa yang pernah diramalkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Hampir tiba masanya di mana bangsa-bangsa lain menyerbu umat Islam, mengeroyok umat Islam seperti makanan di atas meja hidangan. Kita diperebutkan seperti makanan. Sahabat terheran-heran ketika mendengar statement ini. Lalu mereka bertanya, qalu amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami dikeroyok, kami diperebutkan seperti makanan. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Qal bal antum yawma idin katir. Bahkan jumlah kamu saat itu banyak, kamu mayoritas. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kamu seperti buih di atas lautan. Kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Kamu terombang-ambing begitu saja. Kamu tidak mengakar. Kamu banyak tapi tidak bermutu, kata Nabi. Pak, Bu, kira-kira kita sudah sampai belum ke era itu? Kalau kita lihat sekarang, kita sudah berada di zaman itu. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau jumlah umat Islam banyak tapi tidak berkualitas? Apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu, kata Nabi, wala yanzi'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum. Ini terjadi sekarang. Dicabutlah oleh Allah dari dalam dada musuh-musuh Islam itu sifat penakutnya. Biar kita banyak, biar kita mayoritas, mereka tidak takut lagi sama umat Islam. Kenapa? Kita seperti buih, tidak punya kekuatan apa-apa. Sementara di sisi lain, wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahan. Di dalam dada umat Islam itu, kata Nabi, tertancap penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qal maaf, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, kata Nabi. Ini sekarang yang kita alami. Bahkan kondisi iman umat Islam belakangan ini, Pak, bukan lagi sekedar naik turun, ya, bukan hanya naik turun, tapi kondisi umat Islam imannya di akhir zaman ini sudah keluar masuk. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang Islam, kata Nabi, paginya dia masih beriman, sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada orang mukmin, orang Islam, sorenya masih beriman, sorenya masih solat berjamaah, solat maghrib berjamaah di masjid, tapi besok subuh dia sudah kafir, kata Nabi. Ini contoh hari ini. Keluar masuk, ngakunya beragama Islam tapi kerjanya nyerang Islam terus. Ini sudah keluar masuk ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa hari ini tantangan kita yang kita hadapi ini. Maka diperlukan apa? Persatuan, diperlukan ukhuwah, diperlukan pengorbanan,
diperlukan kepedulian terhadap agama ini. Jangan sampai ke depan ya kisah Islam Indonesia seperti di Spanyol, hanya tinggal nama, hanya tinggal merek saja. Memang Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari dunia, tapi tidak ada jaminan Islam akan hilang, akan abadi di Indonesia ini. Tidak ada jaminan itu. Kalau begini model beragama kita, yang anak-anak sekarang, kita prihatin, khawatir. Kecuali yang mereka belajarnya di sekolah-sekolah agama, di pesantren, insya Allah masih aman. Tapi kalau sudah sekolah-sekolah yang umum, khawatir kita. Kenapa? Tidak ada lagi pengajaran agama yang signifikan buat mereka, ya, kecuali hanya sekedar-sekedarnya saja. Dan itu sangat tidak mungkin bisa melahirkan generasi yang soleh di masa mendatang. Oleh karena itu, malam ini saya tidak cerita Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj sudah setiap tahun kita peringati dan sudah hafal itu, apa permulaannya, apa akhirnya sudah tahu kita. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit hal-hal yang aktual saja, apa yang kita alami hari ini, untuk menjadi renungan kita semuanya. Satu ayat yang saya pesankan tadi, pulang dari sini kita renungi, ya Bu. Nah, ibu-ibu terutama ini, karena ibu yang dekat dengan anak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, timbul pertanyaan, kenapa di Indonesia hari ini agama kita dihajar, dikeroyok? Karena ada indikator-indikator di dunia internasional Islam mengalami kebangkitan yang luar biasa. Ya, Islam mengalami kebangkitan yang luar biasa. Saya kebetulan dulu sebelum Covid itu dakwanya ke 4 benua, Pak. Ya, saya tiap tahun dakwah ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Kanada. Saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana hari ini di barat sana terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Hampir tiap hari orang masuk agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu agama yang terpelihara. Agama lain itu agama rekayasa, agama buatan manusia, maka ajarannya tidak kokoh, ajarannya tidak terjaga, ajarannya tidak terpelihara. Islam ini dihujat kayak manapun, karena memang dasarnya agama yang hak, maka yang hak itu tidak akan pernah hancur, yang batil yang hancur. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran sudah muncul, kebatilan akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini enggak ada upaya-upaya menghancurkan, tapi dia hancur sendiri, ditinggalkan sendiri oleh umatnya. Saya sudah pernah masuk ke Vatikan. Vatikan itu pusat agama Katolik. Sebuah negara Vatikan itu negara terkecil di dunia. Kenapa? Karena luas negaranya cuma 45 hektar saja. Jumlah negaranya 45 hektar. Jumlah rakyatnya tidak sampai 1000 orang. Negara Vatikan itu berada di kota Roma. Roma itu adalah ibu kota negara Italia. Italia itu penduduknya 61 juta. Dulunya Italia dan Vatikan itu 98% beragama Katolik, tapi sekarang agama Katolik di sana hanya tinggal 3% saja. Selebihnya umat di sana menjadi agnostik. Apa itu agnostik? Orang yang masih percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya lagi terhadap agama. Jadi mereka sudah kecewa dengan agamanya sendiri, maka mereka rame-rame meninggalkan agama itu. Di Amerika, di Australia, di mana-mana mereka rame-rame meninggalkan agama itu. Dan sebaliknya, Islam menjadi sebuah agama yang paling pesat pertumbuhannya di dunia barat hari ini. Maka karena Islam itu pesat pertumbuhannya, orang berusaha membendungnya, Pak. Orang berusaha untuk membangun satu stigma bahwa Islam itu teroris. Contoh, belum lama ini
Di Bali ada kasus pembunuhan satu keluarga. Pembunuhan satu keluarga. Yang membunuh itu agamanya Hindu, yang dibunuh pun agamanya Hindu, yang membunuh pasangan suami istri. Saya lihat tonton kemarin di TV, ketika pasangan suami istri ini akan memasuki ruang pengadilan, suami istri pembunuh ini menggunakan pakaian jilbab dan busana muslimah, yang laki-lakinya pakai baju koko dan peci. Ada apa ini? Berarti ini ada niat-niat tertentu untuk mencap jelek Islam, bahwa seolah-olah pelaku pembunuhnya itu adalah yang beragama Islam, padahal pelakunya beragama Hindu. Sampai sejauh itu upaya orang untuk membangun stigma yang jelek terhadap agama Islam. Tapi kita nonton saja, diam saja. Ini adalah menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa dia pakai begitu? Karena Islam itu sudah dilabeli apa? Teroris, ekstrim, radikal, anti toleransi, dan macam-macam itu. Betul? Dalam rangka apa? Untuk menghalangi kebangkitan Islam. Di Amerika kalau saya nonton TV setiap hari, siaran-siaran TV di sana tidak kurang 70 channel yang siarannya menjelek-jelekkan Islam, membuat karikatur Nabi Muhammad yang syarat penghinaan. Tapi saya tidak habis pikir, kok tiap hari pula orang masuk Islam di sana. Ini kebenaran janji Allah. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, selalu berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan berbagai ucapan-ucapan mereka, perkataan mereka, propaganda mereka, mengatakan Islam teroris. Tapi apa yang mereka usahakan untuk memadamkan cahaya Islam? Bahkan cahaya Islam itu semakin dibuat terang benderang di mana-mana, yang ditandai orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Ini kebenaran janji Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Qur'an wa dinil haq, dan agama yang benar yaitu Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, supaya dengan agama Islam ini, kata Allah, dimenangkan terhadap semua agama-agama, ajaran-ajaran ya di dunia ini, apapun nama agama itu. Jadi Allah sudah memberikan jaminan, Pak, Islam ini tidak mungkin bisa dikalahkan oleh pihak manapun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Siapapun yang punya niat jahat untuk menghancurkan Islam tidak akan pernah hancur, karena Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat orang begini. Saya pun dulu dari Kristen, ya, cuma sudah lebih dulu dari Gohan. Lewat orang-orang begini Allah kirim dai-dai yang berlatar belakang mu'alaf untuk menjelaskan kepada mereka, orang-orang non-muslim, bagaimana bukti-bukti kebenaran Islam itu. Sekarang banyak orang di barat, pada tokoh-tokoh intelektual masuk agama Islam, ya. Mu'alaf sekarang banyak jadi pendakwah yang hebat-hebat. Di dunia itu ada namanya Yusuf Estes, di Kanada namanya Bilal Philip, ada banyak sekali. Di Indonesia ini banyak sekali. Sampai saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, saya ini kadang-kadang iri sama mu'allaf itu. Mereka ini kuat-kuat imannya, pengorbanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Saya iri, Ustaz. Kenapa itu mu'allaf lebih hebat iman mereka, Islam mereka dari kami muslim turunan ini? Saya bilang sama jamaah, Bapak Ibu ini kan muslim turunan. Kalau mu'allaf itu kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya? Apa Pak? Nah, Bapak Ibu muslim turunan, kalau mu'allaf itu muslim tanjakan. Ya? Mu'allaf itu muslim tanjakan. Filosofinya apa? Filosofinya adalah, kalau turunan, Bapak Ibu, kalau turunan, ya, muslim turunan tadi, kalau kita ibaratkan naik mobil, kalau jalanan sedang menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas, Pak? Rem apa gas?
pasti yang diinjak rem. Nggak mungkin gas. Kenapa? Jalan lagi turun. Maka orang Islam turunan itu suka telat ke masjid, suka telat ke perwiritan. Kenapa? Ngerem terus, nggak nyampe-nyampe. Betul? Tapi kalau tanjakan yang diinjak apa? Rem apa gas? Gas. Nggak mungkin rem, tanjakan. Maka kalau tanjakan digas terus, cepat sampai ke masjid, cepat bisa baca Quran, cepat paham Islam. Kayak Ustaz Kuan tadi, bahasa Arabnya bagus. Masya Allah. Ini makanya saya bilang sama dia, kader mu'allaf ini. Sebab kalau mu'allaf itu menjadi ustaz, menjadi da'i, bobot dakwahnya lebih hebat dari ustaz yang muslim turunan. Betul? Lewat mereka lah corong menyampaikan Islam ini. Maka saya sekarang fokus dakwah saya lebih banyak kepada orang non muslim. Saya harus pergi ke pelosok-pelosok pedalaman di Indonesia Timur sana, jemput bola kita, mengenalkan. Karena Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami, kata Allah. Sampai datang kepada mereka rasul kami, nabi kami, ulama-ulama kami, ustaz kami, dai kami. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu orang-orang yang berdakwah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan biarkan mereka yang tinggal di hutan-hutan sana harus didakwahi mereka. Jangan sampai ada kita punya tetangga, punya sahabat belum pernah diajak kepada Islam, maka kita kelak dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka kepada Islam ini, karena Islam inilah agama yang hak. Ya, jangankan kita lihat ajarannya, Pak, kehebatan Islam, keindahan Islam, jangankan ajarannya, dari segi namanya saja Islam itu sudah hebat. Apa Bu? Nama saja sudah hebat Islam itu. Allah pilih nama agama kita Islam. Islam itu artinya selamat. Di mana nama agama kita Islam ini tidak disandarkan kepada nama suku, tidak kepada nama tokoh, tidak nama tempat, tidak nama daerah, tidak nama pendirinya. Jadi nama Islam itu sudah netral, ya. Nama Islam saja sudah netral, tidak disandarkan kepada suku, nama orang, nama tempat, tidak. Sehingga apa? Semua manusia bisa beragama Islam, apapun suku dan bangsanya. Coba kalau agama Yahudi, gak netral. Agama Yahudi itu nama satu suku. Berarti yang boleh beragama Yahudi hanya suku Yahudi. Pertanyaannya, apa mungkin Tuhan menurunkan agama hanya kepada satu golongan saja, sementara manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Berarti Allah secara moral bisa katakan, di mana keadilan Allah kalau itu benar? Maka itu tidak mungkin benar. Betul tidak? Gak mungkin benar. Masa agama keselamatan cuma buat satu golongan saja? Gak masuk akal. Nasrani, ya, tidak netral. Kenapa? Nama Nasrani disandarkan kepada nama tempat, Nazaret, tempat kelahiran Yesus di Bethlehem sana. Saya pun sudah sampai 2 kali ke sana. Tidak netral nama ini. Nama itu tidak netral. Tapi kalau Islam, Masya Allah, cocok bagi semua bangsa dan negara, cocok bagi semua suku. Kenapa? Karena namanya tidak disandarkan kepada nama tempat, nama tokoh, nama daerah, nama macam-macam. Tidak. Itu Islam. Sudah unggul agama kita. Maka Islam itu sangat diperebutkan orang hari ini. Subhanallah. Apalagi kalau sudah kita kaji isi Qur'annya. Baru yang dasar-dasar saja Islam sudah unggul. Salam misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, itu netral. Mau pagi, mau siang, mau malam, Islam itu sudah hebat, penuh dengan doa. Coba pakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, nggak netral. Betul tidak? Sehingga ada cerita, Pak, orang Batak anaknya kuliah di Amerika. Pagi-pagi si ibu ini telepon, selamat pagi nak. Kata anaknya, mohon maaf ma, di sini sudah malam. Nyambung enggak? Enggak lagi.
Selamat pagi nak, kata maknya di sini. Oh mak, di sini udah malam. Coba kalau assalamualaikum, mau pagi, mau siang, mau malam, cocok bagi semua keadaan dan waktu. Wah, ini Islam luar biasa. Lihat ritualnya. Kemanapun kita pergi di muka bumi ini, ketemu masjid mau sholat, menjumpai orang sedang sholat, kita bisa langsung masuk, bisa ikut sholat berjamaah tanpa harus tahu, tanpa harus bertanya ini sholat apa, rakaat berapa, tidak perlu. Kenapa? Kita masuk sudah tahu waktu jam berapa dan waktu apa, sudah tahu kita. Begitu masuk bisa langsung menyesuaikan diri. Subhanallah, ini hebatnya Islam. Coba kalau kami dulu di Kristen, mau berangkat ke Amerika, mau pengen ibadah, nggak gampang. Harus daftar dulu, registrasi dulu. Belum lagi kita cari aliran yang sama, nggak ketemu. Belum lagi persoalan bahasa, belum lagi masalah tata cara, nggak nyambung. Tapi kalau Islam ini, kemanapun kita pergi, ritual kita sama, bacaannya sama, tata caranya sama, gerakan-gerakannya sama, semuanya sama, arah kiblatnya pun sama. Subhanallah, ini kehebatan Islam yang dicari orang-orang yang cerdas hari ini. Apalagi kita sudah bedah isi Qur'annya, Masya Allah, tidak sedikit para ilmuwan-ilmuwan barat yang masuk Islam setelah meneliti Al-Quran ini. Contoh, di Amerika ada seorang profesor dokter medis, pakar genetik, namanya Robert Gullem. Ketika isu-isu terorisme ini sedang marak di dunia yang diidentikan dengan Islam, terutama tahun 2001 yang lalu ketika ada peledakan gedung WTC yang dituduh pelakunya adalah muslim, maka tahun 2001 itu Pak, di Amerika buku yang paling laris itu di toko-toko buku adalah Al-Quran terjemahan. Diserbu orang itu Al-Quran terjemahan. Ngapain? Mereka ingin cari tahu tentang isi Al-Quran. Apa benar Al-Quran menjadi sumber inspirasi kepada umat Islam untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme itu? Dicari. Seorang profesor yang bernama Robert Gullem ini, dia teliti Quran. Kalau peneliti luar Pak, beda dengan kita. Kalau kita salah-salah, kalau orang sana meneliti betul. Karena dia tidak tahu cara baca Quran dari kanan ke kiri, akhirnya dia buka Quran dari kiri ke kanan. Artinya mana? Dari mana dimulai? Dari surat An-Nas. Dia baca surat An-Nas. Satu-satu dia baca, tekun dia. Satu-satu. Dia perhatikan ayat demi ayat. Berbulan-bulan dia baca ini katanya. Berbulan-bulan baca Quran terjemahan itu. Hanya dengan motivasi satu, mencari ayat teroris di mana di Quran. Begitu buka-buka, sampai suatu hari dia bertemu dengan satu ayat di Quran katanya, surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah. Siapa? Orang-orang yang memerangi kamu. Wah, kayaknya ayat teroris ini. Ada perintah perang, nah, gitu kan? Tapi dia renungi, perangilah di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Kayaknya bukan ajaran kekerasan ini. Siapa juga yang memerangi kita, masa kita tonton, masa kita diam? Konyol namanya. Kalau orang diperangi harus melawan. Nah, konsep Qurannya, waqatilu fi sabilillah, perangi di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, orang yang memerangi kamu. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau kamu tidak diperangi, jangan merangi dulu dong, kan gitu. Oh, kalau begitu ayat ini defense saja, membela diri saja, bukan cari musuh ini. Kayaknya bukan ayat teroris ini, kata Robert Gullem. Dicari lagi. Sampai suatu hari lagi, Robert Gullem itu Pak membaca satu ayat, yang ayat ini kemudian membuat dia jadi masuk Islam. Ayat apa? Dia baca ayat tentang perceraian, tentang tolak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Istri-istri atau wanita-wanita yang kamu ceraikan itu jangan dulu segera menikah dengan suami yang baru, harus menunggu selama 3 kali bersuci atau 3 kali menstruasi atau 3 bulan baru dia boleh nikah dengan laki-laki yang baru. Wah, ketika dia baca ini,
kok ada konsep begini di Quran? Ini mah ilmu saya ini bidang saya ini. Dia seorang pakar genetik yang banyak membidangi tentang DNA itu. Kok ada ayat ilmiah kayak begini di Quran? Perempuan yang diceraikan sama suaminya tidak boleh segera menikah, harus nunggu 3 kali men. Sementara suami sekarang dia ceraikan istrinya, besok dia boleh kawin lagi. Kenapa? Tidak ada masa iddah bagi laki-laki. Tapi istri ada masa iddah 3 bulan. Ada masa transisi 3 bulan bagi istri. Kenapa? Dari teori ilmu pengetahuan secara medis, kata beliau Robert Guilhem ini, memang kalau suami istri itu melakukan hubungan badan, hubungan biologis, maka suami pasti meninggalkan sperma di dalam rahim istri itu. Nah, sperma suami ini, kata beliau, hanya bisa hapus, hanya bisa hilang setelah 3 bulan ke atas. Oh, rupanya hikmah di Quran dilarangnya istri kawin lagi sebelum 3 bulan itu adalah untuk sterilisasi agar rahim istri ini bersih daripada sisa sperma suami yang terdahulu itu. Subhanallah, gara-gara ayat ini Robert Guilhem masuk agama Islam. Ini orang-orang yang cerdas, peneliti-peneliti barat kalau mengkaji Quran. Luar biasa itu Al-Quran, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang Islam hari ini lari dari Al-Quran, tidak suka dengan Al-Quran, maka kita sekarang menjadi umat yang terbelakang, umat yang mengalami kemunduran karena kita jauh daripada Al-Quran. Tidak heran kalau seorang pembaharu Islam dari Afghanistan yang namanya Said Jamaluddin Al-Afghani rahimahullah pernah melontarkan sebuah pertanyaan, limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam hari ini terbelakang? Kenapa umat Islam hari ini mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan, sementara bangsa-bangsa lain terus mengalami kemajuan yang pesat dalam segala aspek kehidupan? Mereka maju di bidang ilmu pengetahuan, mereka maju di bidang teknologi, mereka maju ekonomi, mereka maju dalam budaya, peradaban, mereka maju, meninggalkan semua negara-negara Islam. Mereka maju. Kenapa? Karena orang-orang barat itu, Pak, umumnya beragama Nasrani. Mereka maju karena mereka sepakat meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. Karena ajaran agamanya tidak ada sumber ilmu pengetahuan di dalamnya. Tapi umat Islam kenapa terbelakang? Terbelakang umat Islam itu karena meninggalkan Al-Qur'annya. Sebab Al-Qur'an ini, Bu, Pak, Al-Quran ini adalah sumber petunjuk, sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi, sumber sejarah, sumber peradaban ada di Al-Quran ini. Kalau orang Islam jauh dari sini, dipastikan orang Islam akan terbelakang. Betul Bapak Ibu? Nah, inilah yang saya ajak kita semua, mudah-mudahan Masjid Paripurna Al-Huda ini dalam waktu yang tidak lama bisa memfasilitasi anak-anak kita bikin lembaga tahfizul Quran, ya, lembaga tahfizul Quran, supaya anak-anak kita semua ke depan bisa bangkit kembali, bisa kokoh kembali, bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Tidak ada kebangkitan tanpa bersama Al-Quran. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Maafkan saya tidak bisa lama-lama karena suara saya pun habis, energinya pun sudah melemah, ya. Saya pikir ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Apa intisarinya? Intisari dari ceramah saya ini mengajak kita kembali bersatu, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kita cerdas melihat sinyal-sinyal alam ini, bagaimana kita sekarang diserang sedemikian rupa. Kita harus bersatu, kita waspada masa depan agama anak-anak kita, dan tanamkan mereka cinta kepada Al-Quran. Hanya dengan semangat kembali kepada Al-Quran, kita bisa bangkit mengejar keterbelakangan kita dari bangsa-bangsa lain. Dan jangan lupa bantu saudara kita Gohan untuk melunasi utang-utangnya. Tadi sudah disebarkan itu kertas selebaran, ya, nggak mahal, ya, hanya 600.000 per meter, utangnya 140 juta lagi, ya. Kalau ada kita kemurahan rezeki, jangan berhitung. Orang-orang kafir saja berani berinfak, ya. Saya masih ingat dulu waktu masih Kristen, kalau orang Kristen, Pak, bangun masjid,
Belum pernah saya lihat ada orang Kristen minta bantuan di jalan-jalan, betul? Ada enggak orang Kristen minta bantu jalan-jalan, Bu? Orang Islam kalau bangun masjid ada enggak yang minta bantuan jalan? Banyak. Itu artinya apa? Kalau mereka berkorban buat agamanya luar biasa, maka disifati di Quran oleh Allah apa? Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu kata Allah bukan main beraninya berinfak, bersedekah buat agamanya, padahal infak mereka bukan di jalan Allah, tapi liyasuddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita yang nyata-nyata berjuang di jalan Allah, kadang-kadang kita berat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemurahan rezeki, sehingga kita ya bisa bangkit kembali di masa yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita akhiri pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wahdina siratal mustaqima. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Rabb atas perkenan dan ridho-Mu pada malam hari ini kami dapat berkumpul, bersilaturahmi dan saling bermuajahah antara satu dengan lain jamaah kami ya Rabb, dalam rangka untuk mensiarkan agamamu melalui peringatan Isra dan Mi'raj di malam hari ini. Oleh karena itu jadikanlah pertemuan kami di malam hari ini menjadi pertemuan yang mendapatkan rahmat, keriduan serta ampunan dari Si-Mu ya Mujibas Sailin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbaguna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin informasi pesantren kami Jakarta, ini ada brosurnya, silakan nanti diambil. Terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian telah kita simak dengan penuh khidmat penyampaian ceramah agama dari Al-Ustaz Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan. Semoga dari ceramah agama yang telah kita simak tadi dapat kita pahami dan dapat kita amalkan untuk semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan serta keistiqomahan kita di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustaz kita ucapkan jazakallahu khairal jaza. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tabligh akbar tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah, 22 tahun 2022 Masehi di Masjid Paripurna Al-Huda, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan.
dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz bersama tim dakwahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan kita, menguatkan kita istiqomah di dalam iman dan Islam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.